Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Dr. Feni Wulandari dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian jaminan untuk benda tetap. Dalam hukum perdata, khususnya yang mengatur tentang hak jaminan, pengaturan mengenai benda tetap memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari benda bergerak. Kita tahu bersama bahwa dalam hubungan hukum, keberadaan jaminan menjadi penting untuk memberikan rasa aman khususnya bagi para kreditur. Nah, ketika kita berbicara tentang benda tetap seperti tanah, bangunan, atau segala sesuatu yang melekat secara permanen pada tanah, maka mekanisme jaminannya pun diatur secara khusus dan lebih ketat. Ini karena sifat benda tetap yang bernilai tinggi dan berdampak besar terhadap hubungan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem pembagian jaminan ini dibentuk, jenis-jenis hak jaminan apa saja yang berlaku untuk benda tetap, dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat. Kita tidak hanya akan melihat dari aspek teoritis, tetapi juga akan membahas contoh-contoh konkret dalam praktik hukum di Indonesia. Tertarik bukan? Yuk kita simak pembahasannya sampai akhir. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi mengenai jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan, terlebih dahulu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan saudara-saudara dapat lebih fokus dan mengetahui capaian yang ingin kita raih bersama. Tujuan utama kita adalah agar saudara mampu memahami konsep dasar dari hipotek sebagai salah satu bentuk jaminan atas benda tetap, serta mampu membedakannya dengan hak tanggungan yang saat ini menjadi dasar hukum jaminan hak atas tanah di Indonesia. Kita juga akan membahas bagaimana perkembangan hukum membawa perubahan dari sistem hipotek menuju penerapan hak tanggungan yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, saudara diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam pembentukan jaminan hipotek maupun hak tanggungan, memahami prosedur formil yang harus dipenuhi, serta menganalisis akibat hukumnya terhadap para pihak, baik kreditur maupun debitur. Tidak kalah penting, saudara juga akan dibekali kemampuan untuk memahami penyelesaian sengketa apabila terjadi wan prestasi dalam hubungan jaminan tersebut. Jadi, setelah perkuliahan ini, saudara diharapkan tidak hanya mampu menguasai aspek teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan teori tersebut dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, pemahaman saudara akan lebih komprehensif, baik dari sisi normatif maupun dari sisi praktis dalam hukum jaminan di Indonesia. Baik mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang jaminan hipotek, mari kita mulai dengan sedikit pemahaman agar saudara dapat lebih mudah mengaitkan materi dengan pemahaman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya kebutuhan untuk meminjam uang dalam jumlah besar, misalnya untuk membeli kapal pesiar, pesawat, atau aset lain yang dianggap memiliki nilai tinggi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang memberikan pinjaman tentunya menginginkan adanya jaminan yang kuat atas pelunasan utang tersebut. Disinilah hipotek berperan dalam bentuk jaminan atas benda tetap yang sifatnya tidak berpindah, seperti kapal yang berbobot lebih dari 20 meter kubik. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh kasus sederhana. Misalnya, seorang pengusaha bernama Bapak Anton meminjam dana sebesar 5 miliar rupiah dari Bank Aman Sentosa untuk membeli sebuah kapal niaga berbobot 50 meter kubik. Untuk menjamin pinjaman tersebut, Bapak Anton memberikan kapal tersebut sebagai objek hipotek yang kemudian didaftarkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah beberapa tahun, Bapak Anton mengalami kesulitan keuangan dan gagal membayar cicilan pinjamannya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dapat dilakukan oleh Bank Aman Sentosa sebagai kreditur? Dalam hal ini, penyelesaiannya adalah Bank Aman Sentosa dapat mengeksekusi hak hipotek yang telah diberikan. Berdasarkan peraturan tentang hipotek, bank dapat menjual kapal tersebut melalui pelelangan umum untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualannya.
Setelah utang pokok, bunga, dan biaya terkait dikurangi dari hasil pelelangan, sisa hasil penjualan, jika ada, harus dikembalikan kepada Bapak Anton sebagai debitur. Contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa hipotek memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur, sekaligus tetap mempertimbangkan hak-hak debitur. Oleh sebab itu, penting bagi kita memahami prinsip-prinsip dasar hipotek seperti pendaftaran, kejelasan objek, dan mekanisme eksekusinya, agar dapat mengaplikasikan konsep ini dengan tepat dalam praktek hukum maupun dalam kehidupan nyata. Dengan paparan ini, saya harap saudara sudah mulai membayangkan betapa pentingnya peran hipotek dalam hubungan hukum jaminan, terutama ketika menyangkut aset bernilai tinggi dan resiko gagal bayar. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dalam teori dan mekanisme hukum yang mengatur jaminan hipotek ini. Hipotek adalah suatu bentuk jaminan atas benda tetap selain tanah yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, hipotek adalah hak jaminan yang dibebankan pada benda tertentu, seperti kapal, pesawat terbang, atau benda bergerak lainnya, sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur. Benda yang dijadikan objek hipotek tetap berada dalam penguasaan debitur. Namun, jika debitur gagal membayar atau memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk menjual benda tersebut melalui prosedur hukum, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang debitur. Dalam hal ini, hipotek berfungsi sebagai alat bagi kreditur untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran kembali atas pinjaman yang diberikan. Sementara debitur dapat terus menggunakan benda yang dijaminkan selama tidak ada wan prestasi. Paham ya? Baik, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, sebelum kita membahas tentang jaminan hak tanggungan, saya ingin mengajak saudara membayangkan situasi yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya begini, seseorang ingin mengembangkan usaha, tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Untuk itu, ia mengajukan pinjaman ke bank. Namun, pihak bank tentu tidak begitu saja memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Maka, tanah dan bangunan milik peminjam biasanya dijadikan sebagai objek jaminan melalui suatu lembaga hukum yang kita kenal sebagai hak tanggungan. Sebagai contoh kasus, kita ambil ilustrasi berikut. Ibu Rina mengajukan pinjaman sebesar 2 miliar rupiah ke Bank Sejahtera untuk modal ekspansi usaha restonya. Untuk menjamin pelunasan utangnya, Ibu Rina membebankan hak tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal miliknya sendiri yang berlokasi di Jakarta Selatan. Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui akta yang dibuat di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yang kemudian didaftarkan di kantor pertanahan. Namun, dalam perjalanan waktu, usaha Ibu Rina mengalami kegagalan sehingga ia tidak mampu lagi melunasi cicilan pinjamannya. Bank Sejahtera sebagai kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi hak tanggungan tersebut. Penyelesaiannya adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Bank Sejahtera dapat melakukan pelelangan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan untuk melunasi utang Ibu Rina. Hasil pelelangan digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang kepada Ibu Rina kepada bank, termasuk bunga dan biaya lain yang diperjanjikan. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut, maka sisanya wajib dikembalikan kepada Ibu Rina sebagai pemilik semula. Dari kasus ini, kita dapat melihat bagaimana hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Hak tanggungan memiliki keistimewaan, yaitu memberikan hak didahulukan kepada kreditur di hadapan kreditur lainnya. Dengan memahami gambaran ini, saudara diharapkan bisa lebih mudah mengikuti pembahasan kita hari ini, baik mengenai sifat, prosedur maupun akibat hukum dari pembebanan dan eksekusi hak tanggungan. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah membahas cukup panjang tentang jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan. Sekarang saya ingin sedikit berdialog dengan saudara sekalian untuk memastikan sejauh mana pemahaman saudara terhadap materi yang telah kita bahas. Lalu saya coba tanya, menurut saudara, apa perbedaan pokok antara jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan? Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pembahasan hari ini tentang jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan, mari kita tarik kesimpulan untuk memastikan pemahaman kita lebih jelas dan mendalam.
Pertama, mengenai jaminan hipotek, kita telah memahami bahwa jaminan hipotek adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda tetap selain tanah, seperti kapal atau pesawat yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal ini, debitur tetap memiliki hak penggunaan atas objek hipotek, namun kreditur berhak atas untuk mengeksekusi objek tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu ciri khas hipotek adalah adanya pendaftaran pada kantor pertanahan atau lembaga yang berwenang, yang memberi kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara pelelangan terhadap objek yang dijaminkan dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang. Yang kedua, mengenai jaminan hak tanggungan. Sementara itu, jaminan hak tanggungan adalah bentuk jaminan yang khusus diberikan atas tanah dan benda-benda yang terkait dengan tanah, dan hak tanggungan ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi tanah atau bangunan yang menjadi objek jaminan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang membedakan antara hak tanggungan dengan hipotek adalah hak tanggungan memberikan prioritas lebih kuat karena statusnya sebagai hak tanggungan terdaftar secara resmi di kantor pertanahan. Sebagai contoh, jika terjadi wan prestasi, kreditur dapat melaksanakan eksekusi dengan cara yang lebih efisien melalui pelelangan atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Secara umum, baik jaminan hipotek maupun hak tanggungan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur, serta memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal objek yang dijaminkan, prosedur pembebanan, serta bentuk eksekusi apabila terjadi gagal bayar. Sebagai penutup, saya harap saudara-saudara dapat memahami dengan baik perbedaan dan persamaan antara kedua jaminan ini, serta aplikasinya dalam kehidupan hukum kita. Hal ini penting untuk saudara pahami, terutama jika kelak berkarir di dunia hukum, khususnya dalam praktik perbankan, keuangan, atau bidang hukum lainnya yang membutuhkan pengaturan jaminan yang sah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.